Haddatsana bercerita pada kami Abu Dawud sapa Muslimu benu Ibrahim Muslim bin Ibrahim. Haddatsana bercerita pada kami Muslim sapa Aban an Budel dari Budel. Haddatsani bercerita padaku sapa Abu Atiyah maulan seorang bekas budak mina dari kami. Qala berkata sopo Abu Atiyah, karena ada sopo Maliku benu Huwairis, Malik bin Huwairis, iku yaktina datang sopo Malik bin Huwairis na pada kami fi musallana di dalam tempat sholat kami. Tempat sholat ini maksudnya masjid. Jadi ila musallana pada tempat sholat kami. Ai masjidina. Hadza yang ini. Jadi Malik bin Huwairis ini seorang sahabat berkunjung ke tempat kami. Nah, tibalah waktu sholat. Dia datang ke tempat di mana kami melaksanakan sholat, ya di tempat ini, di masjid maksudnya. Fa'ukimat maka dikomati apa as-sholatu sholat. Dikomati artinya ditegakkan apa as-sholatu sholat. Ya, ditegakkan artinya ya komat itu. Fakulna maka berkata kami lahu kepada Malik, takodam majulah engkau, fasolih maka sholatlah engkau, artinya disuruh jadi imam. Jadi fasolih maka sholatlah engkau artinya menjadilah imam sholat. Jadi tuan rumahnya merasa sungkan, terus mempersilahkan tamunya yang dianggap pangkatnya lebih tinggi, pangkat secara agama loh ya, nah, disuruh ngimami. Fakola maka berkata sapa Malik lana kepada kami, qadimu menyuruhlah maju kalian, menyuruhlah maju kalian. Rajulan pada seorang laki-laki, mingkum dari kalian, yusoli maka sholat sopo rojul. Sholat artinya ngimami sholat, bikum terhadap kalian. Yo jangan saya, ya suruh siapa itu untuk maju ngimami sholat, untuk ngimami kalian itu. Wasauhat disukum dan akan bercerita, dan akan bercerita. Aku kum pada kalian 5 kenapa atau sebab apa. La usoli tidak sholat aku, artinya tidak ngimami sholat aku, bikum terhadap kalian. Walau ani afdolu min rijalikum likaunihi sahabiyan wa aliman. Ya, nanti setelah sholat aku akan bercerita pada kalian kenapa aku tidak mau ngimami sholat terhadap kalian. Padahal Malik bin Huwairis ini lebih afdol, lebih istimewa dalam agama, itu pangkatnya lebih tinggi daripada yang punya masjid itu. Karena Malik bin Huwairis adalah seorang sahabat, di samping itu juga alim, juga berilmu. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
Yaqulu bersabda sapa Nabi, man barang siapa zaro yang berkunjung, dia man kauman pada suatu kaum, pala ya ummahum maka jangan ngimami sholat sapa man hum pada mereka kaum. Itu sabdanya Nabi seperti itu. Jadi barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, maka jangan ngimami sholat pada kaum tersebut. Wal ya ummahum dan supaya ngimami sholat hum pada mereka kaum sapa rajulun seorang laki-laki minhum dari mereka kaum. Nah, yang jadi imam ya salah satu dari mereka. Fa innahu ahaku minad dhaif. Jadi si rajul dari kaum itu lebih berhak untuk ngimami sholat daripada tamu. Ya. Lebih berhak ngimami sholat daripada tamunya. Wa ka'annahum tana'a minal imamati ma'a wujudi idnin minhum amalan bidhahiril hadis. Jadi seolah-olah Malik bin Khuwairis itu tidak mau jadi imam, padahal sudah diizinkan oleh kaum tersebut. Lah dia seperti itu mengamalkan dari sisi tekstualnya hadis, dari sisi dohirnya hadis. Ya, itu. Tsumma in haddasahum ba'da sholati fasinu lil istiqbali wa illa pali mujarrati takkid. Ya. Kemudian qala at-Tirmidzi wal amalu ala hadza inda aksari ahlil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim qalu sahibul manzil ahaku bil imamati minaz zair. Lah Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini. Jadi praktek dari hadis ini menurut kebanyakan ahli ilmu yang terdiri dari sahabat Nabi dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa yang punya rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Wa qala ba'du ahlil ilmi idza adzina lahu fala ba'sa an yusalliya bihi. Lah sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat kalau tuan rumah memberi izin kepada tamu untuk ngimami, lah itu juga tidak apa-apa tamunya ngimami tuan rumahnya. Wa qala Ishaqu la yusolli ahadun bisa kibil manzil wa in adina lahu. Nah, kalau Ishaq punya pendapat tekstual seperti hadis yang baru saja dibaca. Jadi seorang tamu itu tidak boleh ngimami tuan rumah walaupun diizinkan. Qala wa kadzalika fil masjid idza zarahum. Nah, itu di rumah, di masjid juga sama seperti itu.
entah di rumah, entah di masjid, pokoknya tamu itu tidak boleh ngimami tuan rumah. Yakulu liyusolli bihim rajulun minhum, yang menjadi imam sholat ya salah seorang dari yang punya masjid itu. Waqala fil muntaqo, di dalam kitab muntaqo dia berpendapat wa aksaru ahlil ilmi anahu la ba'sa bi imamati zair bi idni rabbil makan. Kebanyakan ahli ilmu menjelaskan bahwa tidak apa-apa tamu menjadi imamnya tuan rumah dengan diizinkan. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Mas'ud ila biidni, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud, Rasulullah mengatakan ila biidni, kecuali dengan izin tuan rumah. Wa yu'adzituhu umumuma rawahu Bani Umar, dan hadis tersebut dikuatkan oleh umumnya apa-apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala salah satun ala kuthbanil miski yaumal kiamah. Jadi ada 3 golongan yang di situ memperoleh aroma yang harum minyak miski ya, di hari kiamat. Al hadis ya. Wa fihi rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Intaha mulah koson. Salah satunya 3 golongan itu adalah seorang laki-laki yang ngimami suatu kaum, yang mana kaum itu ridho diimami oleh rajul tersebut. Itu. Lah, sehingga gimana? Ya silahkan kalau diizinkan ya ngimami. Kalau Anda mau ngimami ya silahkan, kalau enggak ya sudah. Asalkan yang Anda imami itu ridho dengan keimaman Anda. Nah, kalau ridho, Anda juga dapat ini ala kusbanil miski.